bouquet of good love. Hallelujah, beteka sovar. Hallelujah, benevehinor. Hallelujah, betop umahol. Hallelujah, beminim veugav. Hallelujah, betsil sale shama. Hallelujah, betsil sale troa. Hallelujah, golit sima telilia. Hallelujah. Hallelujah, begutso. Hallelujah, berkia uso. Hallelujah, bevurota. Matius 26 ayat 30 sampai 46. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka lalu maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan, aku sudah dekat." Ya, jadi kita lihat di sini yang atas ya. Saya mencoba untuk naik ke atas yang 31, coba perhatiin. Ya, yang 31. Terima kasih sudah di spotlight. Ya, lupa nih saya. Jadi yang 31 kita lihat ya. Saya kasih blok ya. Yang 31. Nah, ini kata Yesus ya. "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis,
Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Oke ya. Jadi saya coba untuk mau bicara ini ya. Kenapa saya bicara ini? Karena ini bicara tentang pemimpin yang ditiadakan dalam waktu tiba-tiba ya. Jadi pemimpin itu bisa saja adalah kepala keluarga yang tiba-tiba hilang dari rumah ya, artinya terjadi meninggal. Pemimpin bisa juga adalah di tempat kerja ya, tiba-tiba dia meninggal. Kemudian pemimpin kalau di gereja kita tahu gembala sidang ya, orang yang dipercaya, orang yang diikuti teladannya. Nah, seperti itu. Terus tiba-tiba lenyap. Lenyapnya itu karena terjadi meninggal, entah itu kecelakaan, entah itu sakit ya. Lalu apa terjadi? Goncang. Kemudian yang lain, saya belum tentu ada pemimpin, tapi goncangan iman yang saya mau bicara, itu adalah peristiwa yang membuat iman seseorang itu goncang. Nah, itu yang saya mau bahas ya. Tadi di awal pertemuan tadi lagi ngobrol-ngobrol, wah berat nih hari ini membahasnya. Kenapa kok jadi seperti itu? Nah, sekarang kita lihat lagi di layar. Jadi karena itu, saya mau bagikan ini ya. Lalu, ya Bapakku, yang merah itu ya, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, nah, apa ini cawan ya? Cawan ini metafora dari penderitaan atau kematian ya, yang harus dilalui oleh Yesus ya. Maka bilang, kecuali apabila aku meminumnya, berarti mau tidak mau harus melewati kematian, jadilah kehendakmu. Nah, jadi saya mau ngomong tentang tadi relasinya antara 31 dengan 42. Ya, loh kok bisa begitu? Bagaimana? Nanti kita coba pahami ya. Kita baca dulu di bawahnya ya. Dari AYT ya. Coba kita lihat dari AYT ini terjemahan yang AYT. Kita lihat. Yesus pergi lagi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Bapakku, jika ini tidak dapat berlalu, kecuali aku meminumnya, kehendakmu lah yang akan terjadi. Beda sedikit ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu kita lompat di BIS ya. BIS, kita lihat di BIS. Sekali lagi Yesus pergi berdoa, katanya, Bapa, kalau penderitaan ini harus aku alami dan tidak dapat dijauhkan, biarlah kemauan Bapa yang terjadi. Jelas ya? Jadi cawan itu artinya penderitaan. Ya, oke. Yang terakhir kita lihat dari AVB ya. Coba lihat ini, saya blok ini. Bag- eh, Bagi kali kedua, dia pergi dan berdoa, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin, apa itu tulisannya, beredar ya, beredar daripadaku, melainkan ku minum, terlaksanalah kehendakmu. Oke ya, jelas ya, seperti itu. Jadi kita sudah mengerti tentang apa itu cawan, ya, kita sudah ngerti tentang itu, jadi kita sudah mengerti bahwa apa sih yang ditakuti. Nah, ada pertanyaan ini. Kenapa Yesus yang maha segalanya, kenapa takut? Saudara-saudara harus tahu, Yesus pada saat itu, pada saat dia lahir di muka bumi ini, melalui Yusuf dan Maria, dia adalah manusia sepenuhnya, saudara. Jadi jangan saudara berpikir paradigmanya ya, bahwa dia tuh bisa terbang, dia bisa melihat tembus pandang. Bukan, enggak ya. Dia manusia biasa. Jadi Allah yang tidak terbatas, kalau kita tahu, kita sudah mendapatkan rema di sini, bahwa ternyata Allah yang disebut Allah semesta alam, itu adalah sang cinta sendiri, atau kasih itu sendiri. Ya, nah kalau dia adalah kasih, kita nggak perlu sebut dia maha kasih, ya. Karena dia adalah kasih. Jadi kalau ada doa yang bilang, Engkau maha pengasih dan maha penyayang, itu karena Allahnya zat. Ya, Allahnya zat. Jadi dia bilang, Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Itu pantas ya. Tapi kalau di komunitas ini kita sudah mengerti bahwa Allah adalah kasih. Jadi kita jadi ngerti, ya kasih itu sendiri kok.
Jadi wujudnya gimana? Wujudnya bisa dilihat? Ya nggak bisa. Yaitu Allah kita. Wujudnya ada di mana? Ada di saudara. Ketika saudara memberi makan orang yang kelaparan, orang yang saudara beri itu dia merasakan kasih dari saudara. Ya, tapi ternyata kita waktu memberi, Tuhan Yesus bilang apa di Matius 26? Kamu memberi seperti untuk Tuhan ya. Nah, siapa orang yang kelaparan? Siapa orang yang haus? Siapa orang yang sakit? Siapa yang orang di penjara? Siapa yang orang yang nggak punya baju? Siapa yang orang tidurnya di emperan? Ternyata itulah aku. Pada saat kamu memberi mereka ini, kamu memberi aku. Oh, seperti itu ya. Nah, pengertian tentang diakoni. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mengerti itu, lalu kita tadi sudah ngerti tentang cawan, ya. Saudara harus tahu, saya share screen ya, tentang bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya ayat itu ya, supaya saudara tahu. Jadi ditulis di situ, He went away a second time and prayed, My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will must be done. Disebutkan gitu. Nah, saudara kita lihat ya, nanti saudara lihat sendiri saya tunjukkan aja ya, di ini Greek text analysis ya. Ternyata kata dan itu dari kata ginomai ya. Ginomai itu artinya apa? Menjadi atau jadilah. Kemudian itu berlangsung atau didekatkan atau diakhiri. Artinya bisa gitu. Atau diselesaikan atau diikuti ya. Lihat di situ artinya ya. Atau ditemukan atau digenapkan. Ya, nanti saudara bisa cek sendiri ya, saya stop share. Jadi saudara, ternyata kata ginoma itu dan your will be done, itu kita jadi ngerti. Nah, sekarang gini, lalu apa sih yang menjadi masalah di dalam hidup kita? Tadi kan saya sudah bilang ya, pemimpin di tempat kerja tiba-tiba hilang. Maka dalam suatu ketika itu, kacaulah beberapa waktu ya, karena penyesuaikan. Karena ada satu orang tiba-tiba yang dia memimpin, tiba-tiba nggak ada. Ya. Nah, kalau itu di pemimpin di gereja, maka domba-dombanya tercerai-berai, gitu ya, anggota jemaatnya. Nah, kalau itu di anggota rumah tangga bagaimana? Seorang suami misalnya tiba-tiba pergi gitu, maka akan terjadi pasti kekacauan tuh. Istri yang ditinggal, anak-anaknya itu jadi semua sedih gitu ya. Ada banyak hal sedihnya. Bisa karena apa? Lah, kebutuhan sehari-hari bagaimana kalau nggak ada si pencari nafkah. Lalu yang lain-lain, oh kalau ada hutang bagaimana? Harus kena kena getahnya kan, harus wajib membereskan hutang dari yang pergi itu yang meninggal. Jadi banyak ya, banyak masalah timbul. Nah, di situ terjadi kegentaran, ada kegoncangan. Jadi bagaimana menghadapi seperti itu? Nah, itu yang kita perlu bahas. Jadi saya bilang kita perlu belajar menyerah kepada Dia. Jadi bilang, jadilah kehendakmu, Bapa. Tapi kita harus ngerti ayat yang ini ya. Saya tunjukkan kepada saudara di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Kita lihat di sini. 1 Korintus 10 ayat 13 disebutkan, saya bacakan terjemahan baru, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, oke, kita lihat lagi dari yang lain ya. Misalnya dari BIS ya. Ini ya, BIS ya, saya blok ya. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan.
Jelas ya? Jadi seperti itu. Oke, saya stop share. Jadi, saya mencoba untuk bagikan ini kepada saudara. Kalau masalah itu sudah menimpa saudara, dan itu menjadi sebuah kegoncangan iman pada saat ini, saudara jadi serba tidak jelas, bahkan berdoa aja tidak bisa, saudara perlu tahu, berserulah dari hatimu. Kalau sampai mulut bibir tidak bisa mengucapkan, berserulah dari hatimu. Tuhan Yesus tolong. Nggak perlu keluar ya dalam hatimu. Tuhan Yesus tolong aku. Ya, datang. Aku goncang, Tuhan. Aku bingung harus apa. Sampaikan itu, sampaikan. Ngomong sama dia. Bapak, aku goncang. Dia akan memberi kesanggupan buat kita. Karena apa? Yang saudara alami itu adalah biasa, ya, tidak melebihi kekuatanmu. Dia Allah yang setia. Maka itu kita dapat kekuatan. Jadi saudara harus tahu 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Ya, bila perlu saudara baca itu. Saudara ucapkan itu. Kalau nggak hafal, ketik di Google pencobaan yang biasa. Nanti keluar langsung. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara lihat, saudara baca ulang. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan. Sekali lagi, mungkin masalahmu di rumah tanggamu. Seorang suami mungkin berpikir, aku kok jadi istriku kok begini, begitu, penuh dengan nggak cocok, dulu waktu belum menikah nggak gini, sekarang sudah menikah begini, atau sebaliknya seorang istri lihat suaminya begini, belum tentu ditinggal mati ya. Suaminya kok begini, dulu belum nikah manisnya minta ampun, sekarang sudah menikah kok begini, ada banyak gitu ya. Terus kemudian anak-anak, jadi orang tua melihat anak-anakku kok bandel-bandel semua, itu jadi problem buat saudara-saudara bilang, aku mengiring Tuhan kok jadi kayak begini, ya. Nah, seperti itu. Ada banyak mungkin hal-hal yang saudara alami yang membuat saudara terguncang. Aku harus bagaimana Tuhan? Nah, saudara perlu tahu, kita perlu belajar datang kepada Dia. Bapak, kalau aku harus melewati penderitaan ini, itu untuk proses karakterku, untuk membuat aku dewasa, untuk membuat aku bisa mengasihi istriku, mengasihi suamiku, mengasihi anak-anakku, mengasihi mertuaku, mengasihi ayah ibuku, misalnya begitu ya. Jadi saudara mulai praktek. Jadi kasih itu bukan, tadi saya bilang Allah itu kasih. Jadi saya nggak mungkin bilang engkau maha kasih, ya ya saudara ya. Karena Allah itu kasih, ya dia itu kasih. Jadi mau terbatas nggak? Ya nggak terbatas dia, ya. Maka itu kok dulu kita lihat orang nyembah batu, kenapa? Karena rupanya dia merasakan bahwa di batu itu ada energinya. Apa? Ya, sang kasih itu sendiri Allah. Makanya dulu orang terbatas memahaminya, disembahlah batu. Dulu kita melihat pohon, pohon besar, dia pikir dia peluk, dia merasakan getaran itu. Oh, ternyata itu juga kita tahu sekarang itu Jehovah Zebaot, Allah Allah God's universe. Jadi saya jadi mikir ya, setelah saya masuk di soal Alkitab, oh iya ya, dinamisme, animisme itu mengertinya begitu. Dia melihat ke langit, dia melihat ke alam, dia melihat aliran sungai, itu semua ada energinya. Dan itu adalah, saya yakin kalau kita sekarang di komunitas ini paham bahwa semuanya inilah, makanya disebut Allah Maha Hadir. Ya, dia ada di mana-mana. Kadang-kadang dia pakai batu untuk membuat kita sadar apa, ya, ledak gitu. Ada apa, bunyi gitu. Terus kita jadi sadar, wah, terbangun gitu, tersentak gitu, misalnya begitu ya. Ada banyak hal, bisa dipakai binatang, bisa dipakai orang. Jadi seperti itu. Jadi balik lagi tadi, kalau bicara mengenai semua problem kita, iya memang berat, tapi tidak melebihi kekuatan. Harapan apa di dalam Kristus? Karena kita ada di komunitas ini, kita punya pengharapan, walaupun berat gesekan saudara, di dalam komunitas maupun di dalam keluarga maupun di tempat kerja atau di sekolah, berat gesekannya, jalani itu semua dengan kesanggupan atau anugerah dari Tuhan. Sehingga saudara bisa mengalami terobosan atau naik level. Gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Enda. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan
jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tuhan itu baik, jadi seperti Tuhan Yesus, dia tahu apa yang harus dia alami. Ya kalau kita dekat sama Tuhan, sebelum masalah datang di dalam hidup kita, kita itu pasti tahu, diberitahu, dan kita pun akan diberitahu kapan kita akan keluar dari masalah itu. Karena Tuhan akan menyertai kita. Yang penting di dalam masalah itu ya kita tetap memelihara perintah-perintah Tuhan gitu. Karena memang ya saya sih menganggapnya untuk memurnikan karakter kita ya, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan gitu. Itu aja dari saya.